Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati. Alhamdulillah antusiasnya banyak banget. Nggak expect juga bakal seramai ini. Izin. Oke, sehat-sehat Bapak. Terima kasih banyak ya dukung, ya doain. Ya, sampai jumpa. Kalau di mulai dari nol ya, dari nol yang pertama ada Tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mengalami situasi serupa di fase reguler, yaitu bergantung pada hasil tim lain. Situasi ini terjadi kembali di Final Four setelah mereka kalah 1-3 dari Jakarta Popsivo Poluan pada Sabtu, 26 April 2025, malam WIB di Gor Jatidiri, Semarang. Kekalahan dari Popsivo Poluan menempatkan Gresik Petrokimia di persimpangan antara melaju ke Grand Final atau tersisih. Secara matematis, peluang Petrokimia untuk melaju ke Grand Final belum tertutup. Mereka masih memiliki 2 pertandingan sisa dan telah meraih 2 kemenangan. Artinya, tim asuhan pelatih Jiang Jie masih bisa mengumpulkan total 4 kemenangan. Namun, 4 kemenangan tersebut masih harus ditentukan oleh hasil pertandingan tim lain. Salah satunya, pertarungan antara Popsivo versus Jakarta Pertamina Enduro dapat berakhir dengan salah satu tim meraih 3 poin. Maksudnya, tidak ada tim yang kalah namun masih bisa mendapatkan 1 poin alias rasio setnya tipis, 2-3. Karena nanti akan ada perhitungan rasio set dan rasio poin setelah jumlah kemenangan, ketika poin pertandingan tim-tim seimbang. Oleh karena itu, Petrokimia juga harus mampu memenangkan 2 pertandingan terakhir dan berharap hasil pertandingan tim lain dapat memberikan jalan bagi mereka untuk lolos ke Grand Final. Ini mirip dengan yang dialami Petrokimia di fase reguler. Mereka bergantung pada kinerja Jakarta Livin Mandiri yang ternyata mengalami kekalahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga gagal masuk Final Four. Di sisi lain, penggemar Petrokimia juga berharap Megawati Hangestri Pertiwi dapat tampil di 2 laga Final Four terakhir yang akan digelar di Solo. Karena dalam 4 laga sebelumnya, termasuk di Semarang, Mega belum bisa bermain. Ia hanya bisa hadir di tribun Gor Jatidiri. Sebelum bertanding melawan Popsivo, pelatih Jeff Jiang Jie menyampaikan kepada media bahwa kondisi Mega masih 60 hingga 70%, belum sepenuhnya pulih dari cedera kakinya. Inilah mengapa Megatron, julukan penggemar di Indonesia, masih absen saat menghadapi Popsivo. Kehadiran Mega di lapangan juga diperkirakan belum tentu menjamin The Bulls, julukan Gresik Petrokimia, meraih kemenangan dan lolos ke Grand Final. Sebab, masalah Petrokimia bukan hanya soal serangan, tetapi juga disebabkan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Artinya, jika Mega bermain, maka dia harus berkontribusi dengan mendapatkan poin sebanyak mungkin untuk menutupi poin yang hilang akibat kesalahan tim. Dan ini hanya bisa terjadi jika Mega telah sepenuhnya pulih. Tanpa itu, akan sulit bagi Mega untuk membantu Petro meraih kemenangan. Apalagi, jika kesalahan sering terjadi saat servis, maka ritme permainan yang dibangun Arneta Putri dan kawan-kawan akan terganggu. Sebagai contoh terbaru, Petrokimia melakukan 27 kesalahan saat kalah dari Popsivo. Sementara, Popsivo hanya melakukan 17 kesalahan dalam 4 set yang dimainkan. Hal ini membuat 49 poin serangan Petrokimia sulit untuk menghasilkan kemenangan, meskipun Popsivo juga menghasilkan 49 poin serangan. Selain itu, Petrokimia juga kalah dalam aspek pemblokiran dengan catatan pukul 8-11 dibandingkan Popsivo. Aspek ini juga akan menjadi faktor penentu dalam 2 pertandingan berikutnya bagi Petrokimia untuk menjaga peluang mereka masuk ke Grand Final. Jadwal 2 laga terakhir Petrokimia di Final Four adalah sebagai berikut. Jumat, 2 Mei 2025 pukul 16 WIB Pertamina Enduro versus Petrokimia Pupuk Indonesia. Sabtu, 3 Mei 2025 pukul 16 WIB Elektrik PLN versus Petrokimia Pupuk Indonesia. Seluruh pertandingan akan digelar di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, yang akan menjadi penutup final for Proliga 2025. Ya,